Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya kelas 5A? Semoga kita tetap berada dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada hari ini Ananda semua akan belajar bersama Ibu Vinda. Sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah, silahkan Ananda perhatikan video berikut ini. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran seni budaya dan prakarya materi seni rupa batik. Yang tujuan dari pembelajaran kita yaitu yang pertama, Ananda diharapkan dapat mengidentifikasi ragam batik Nusantara. Dan yang kedua, Ananda diharapkan dapat membuat karya seni batik. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada pembelajaran hari ini. Indonesia memiliki karya seni rupa daerah antara lain seni batik, seni ukir, dan seni anyaman. Karya seni di setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing yang dipengaruhi oleh kreativitas seniman yang membuatnya, kebudayaan masyarakat sekitar, alat dan bahan baku, teknik yang dipakai, fungsi benda yang dibuat, serta unsur keindahannya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai seni rupa batik. Apa itu batik? Batik adalah kain bergambar yang dibuat khusus dengan menggunakan malam atau sejenis lilin khusus yang pengolahannya diproses dengan cara tertentu sesuai dengan ciri khas daerah masing-masing. Nah, di Nusantara motif batik ini sangat beragam. Di antaranya yaitu ada motif batik dari Pekalongan, Solo, Semarang, Yogyakarta, Sumatera Barat, Aceh, Jakarta, Cirebon, dan Riau. Dan masih banyak lagi ragam motif batik Nusantara lainnya. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu motif batik Solo Parangkusumo yang ciri-cirinya memiliki warna dominan coklat soga kekuningan, motif geometris, dan ukuran motif kecil atau truntum. Yang selanjutnya motif batik Pekalongan. Ciri-cirinya yaitu mayoritas bermotif bunga, warna cerah, dan motif dipenuhi garis dan titik. Selanjutnya motif batik Cirebon Megamendung yang ciri-cirinya bernuansa klasik, warna latar lebih muda dibandingkan warna motif, dan warna terang seperti merah, biru, hijau, kuning, dan ungu. Selanjutnya motif batik Yogyakarta Ceplok yang ciri-cirinya warna dasar putih dan hitam atau biru kehitaman. Motif memiliki makna simbolik dan motif utama berbentuk geometris atau non-geometris. Selanjutnya motif batik Pintu Aceh yang ciri-cirinya menggunakan unsur alam dan budaya, warna dominan cerah seperti merah, kuning, hijau, merah muda, dan lain sebagainya, dan tidak menggunakan motif binatang. Selanjutnya yaitu motif batik Jakarta yang ciri-cirinya kain sarung dengan menonjol tumpal yaitu motif geometris segitiga, dan motif dominan budaya Betawi seperti Monas, ondel-ondel, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu motif batik Cirebon yang ciri-cirinya bernuansa klasik, warna latar lebih muda daripada warna motif, dan corak yang dipengaruhi oleh budaya bangsa asing seperti Eropa, Gujarat, Cina, dan lain sebagainya. Karena negara ini pernah memasuki daerah Indonesia.
Selanjutnya yaitu batik Riau yang ciri-cirinya bermotif unik seperti motif gonggong, yaitu jenis hewan laut yang banyak ditemukan di daerah Riau. Nah, selanjutnya motif batik Sumatera Barat. Ciri-cirinya, motif batik ini dipengaruhi oleh kebudayaan Cina karena pada abad ke-16 Cina pernah memasuki Sumatera Barat. Yang kedua, corak yang digunakan seperti jam gadang, rumah gadang, malin kundang, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya dibuat dengan pewarna alami dan memanfaatkan tanah liat sebagai bahan bakunya. Batik ini dibagi atas dua macam, yaitu batik tradisional dan juga batik modern. Nah, sekarang kita akan membahas terlebih dahulu batik tradisional. Dengan ciri-ciri, coraknya memiliki makna simbolik. Umumnya bermotif ular, pagoda, geometris, dan barong. Warna cenderung gelap seperti hitam, coklat, kehitaman, atau putih. Dan motif batik merupakan ciri khas daerah asal. Selanjutnya, ciri-ciri dari batik modern, yaitu yang pertama, coraknya tidak memiliki makna simbolik khusus. Yang kedua, umumnya bermotif tumbuhan dan rangkaian bunga. Yang ketiga, warna cenderung bebas seperti biru, merah, atau ungu. Dan yang keempat, motif batik bukan merupakan ciri khas dari daerah asal. Nah, alat dan bahan untuk pembuatan batik ini yaitu yang pertama, alatnya canting. Canting merupakan alat yang digunakan menulis dengan menggunakan lilin untuk membuat motif hias yang diinginkan. Canting terbuat dari tembaga, sifatnya ringan, mudah lentur dan kuat meski tipis. Bagian dari canting yaitu ganggang terong, nyamplung, dan carat atau cucuk. Selanjutnya, wajan dan kompor berfungsi untuk proses mencairkan lilin. Selain kompor, biasanya juga menggunakan pemanas lain berupa anglo. Selanjutnya yaitu gawangan atau tiang penyangga. Ini untuk membentangkan kain terbuat dari bambu atau kayu. Gawangan berfungsi untuk menyandarkan kain yang akan dibuat batik. Selanjutnya yaitu dingklik atau kursi kecil. Ini merupakan alat tempat duduk para pembatik. Dingklik merupakan kursi kecil terbuat dari kayu, plastik, atau apapun sebagai tempat duduk perajin. Selanjutnya, bahan untuk membuat batik. Nah, bahan untuk membuat batik yang pertama yaitu kain mori, yang merupakan bahan utama untuk membuat batik. Kain yang bisa digunakan untuk bahan batik tentunya adalah kain yang mudah menyerap zat-zat pewarna batik. Yang kedua yaitu lilin atau malam, berfungsi untuk penahan warna pada batik sehingga bisa memunculkan pola. Ada beberapa jenis malam yang bisa digunakan untuk membatik, di antaranya malam kelowong, malam tembok, dan malam bironi. Selanjutnya yaitu pewarna. Untuk membuat batik terdapat dua jenis zat pewarna yang bisa dipilih, zat pewarna alami dan zat pewarna sintetis atau buatan. Teknik dalam pembuatan batik ini yaitu yang pertama teknik canting tulis. Teknik ini merupakan teknik pembuatan motif batik menggunakan alat berupa canting. Canting terbuat dari tembaga ringan yang berbentuk seperti teko kecil dengan corong di ujungnya. Canting berfungsi untuk menorahkan cairan malam atau lilin pada pola. Kedua, teknik colet.
Teknik colet disebut juga dengan teknik lukis, yaitu mewarnai pola batik dengan mengoleskan cat atau pewarna kain pada pola batik dengan menggunakan kuas. Yang ketiga yaitu teknik printing atau cap. Teknik ini menggunakan canting cap. Canting cap merupakan kepingan logam atau pelat yang berisi gambar agak menonjol. Dan yang terakhir yaitu teknik celup ikat. Pembuatan motif batik ini dengan cara mengikat sebagian kain dan mencelupkannya ke dalam larutan pewarna. Motif ini sering disebut motif dalam bentuk negatif atau klise. Nah, sekarang mari perhatikan langkah pembuatan motif pola batik tradisional. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu kertas gambar A4, penggaris, pensil, penghapus, dan pensil warna atau krayon. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, kita buat garis tepi selebar 1 cm pada kertas gambar menggunakan penggaris ya. Langkah kedua, kita buat kotak simetris secara mendatar sebanyak 4 kotak dan menurun sebanyak 3 buah kotak. Yang selanjutnya, kita buat garis diagonal pada semua kotak yang telah kita buat sebelumnya. Yang keempat, kita buat motif daun tepat pada garis diagonal dengan lingkaran di tengah ya. Nah, langkah selanjutnya kita lanjutkan membuat motif daun hingga selesai dan memenuhi seluruh kertas gambar. Langkah keenam, kita gambar 2 garis belah ketupat lengkung pada bagian kosong di antara motif daun. Kita warnai motif batik yang telah kita buat menggunakan pewarna atau krayon. Nah, gambar motif batik sudah jadi. Di Indonesia, berdasarkan keputusan Presiden nomor 33 tahun 2019, tetapkan Hari Batik jatuh pada tanggal 2 Oktober. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah Ananda semua sudah paham? Jika masih ragu, silahkan diulang kembali video tadi ya. Tetap semangat belajarnya dan jangan lupa tugasnya dikerjakan. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.